selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu Christine dan Miss Missy dalam sapaan kitab suci pagi ini. Saya harap kalian di rumah dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersemangat. Satu hal yang kami ingatkan bahwa jika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, dan jika berada di kerumunan, kalian harus tetap menjaga jarak. Baik anak-anak, mari kita ikuti sapaan kitab suci pagi ini bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian kepada Tuhan yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Yang bisa mengikuti ya anak-anak ya, kita memuji Tuhan pagi ini sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Anak-anak terkasih, marilah sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Lukas, bab 8, ayat 1-3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, pagi ini Miss Missy punya sebuah cerita tentang seorang raja yang memiliki 3 orang putra. Sebelum raja ini meninggal, raja ini ingin mewariskan kerajaannya kepada putra-putranya.
Namun, tidak mungkin ketiga-tiganya akan menggantikan ayahnya. Jadi, pada suatu hari, raja ini mengadakan sebuah sayembara. Sayembaranya tentang siapa yang bisa mengisi ruangan yang ada di sebuah kerajaan tersebut dengan penuh. Dan hal ini disampaikan kepada ketiga putranya. Putra yang pertama, dia mengisi ruangan tersebut penuh dengan perabotan yang mewah. Perabotan tersebut diletakkan di berbagai sudut ruangan, namun ayahnya belum menerima dia sebagai penggantinya. Dan pada suatu hari datanglah putra raja yang kedua. Ayahnya mengatakan, "Anakku, jika engkau bisa mengisi ruangan ini penuh tanpa sisa sama sekali ruangannya, maka engkau yang akan kuangkat sebagai raja." Dan anak kedua ini membawa rangkaian-rangkaian bunga yang indah, anak-anak, diletakkan di sudut-sudut ruangan yang ada. Dan ayahnya melihat, ayahnya mengatakan, "Maaf anakku, ruangan ini belum penuh dengan apa yang kuharapkan." Dan datanglah anak yang ketiga. Anak-anak, kira-kira apa yang dia bawa? Ternyata anak ketiga ini membawa sebuah lilin yang dinyalakan. Lilin ini diletakkan di atas sebuah meja, dan ruangan ini pun terpenuhi dengan cahaya lilin tersebut. Baik anak-anak, akhirnya raja ini memilih anak ketiga yang sudah memenuhi harapannya, di mana anak ini bisa mengisi ruangan itu dengan cahaya sebuah lilin. Itulah cerita pagi ini. Anak-anak terkasih, pernahkah kalian melihat lilin? Pastinya semua anak pernah melihat dan menggunakannya, terutama pada saat lampu mati. Anak-anak, lilin itu tidak ada manfaatnya jika tidak dinyalakan. Tapi begitu kalian nyalakan, lilin tersebut akan memberikan terangnya kepada ruangan tersebut, seperti yang diceritakan oleh Miss Missy tadi. Ya, tadi diberikan Bu Missy bahwa pangeran yang diterima adalah yang memberikan lilin untuk menerangi ruangan. Anak-anak, lilin itu akan memberikan terangnya untuk menerangi seluruh ruangan, hingga lilin tersebut habis karena panas api. Anak-anak terkasih, sama halnya dengan lilin, iman pun juga demikian. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong, tanpa isi, bahkan mati. Iman yang kuat akan melandasi pemberian diri dan pelayanan tanpa pamrih. Seperti lilin tadi yang memberikan terangnya tanpa meminta balasan. Yesus pun berbuat hal yang sama, yaitu memberikan dirinya untuk membantu yang tanpa daya, yaitu mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir. Nah anak-anak, marilah
Dengan iman yang kita miliki, kita memberikan diri kita dengan cara memberi bantuan kepada orang lain. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.